Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya, Golkarian Subra, guru fisika pada SMA Negeri 1 Tual. Pada saat ini saya akan memaparkan materi fisika berkaitan dengan materi gerak lurus. Oleh karena itu, lebih jelasnya, sebelum anak-anak sekalian mempelajari materi ini, saya ajak semua masing-masing berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Setelah berdoa, kemudian menyiapkan peralatan-peralatan untuk Anda belajar mengajar seperti handphone yang saat ini Anda sedang gunakan, kemudian buku catatan, pena, dan situasi ruangan tempat di mana Anda belajar itu betul-betul dalam keadaan aman. Ya, kita lihat tentang arti gerak. Suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Yang kedua, benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya dinamakan gerak lurus. Sedangkan gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah berdasarkan skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Sedangkan perpindahan adalah berdasarkan vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh pada slide berikut. Benda awalnya berada pada skala 2 sebelah kanan yang nilainya adalah positif. Ketika diberikan gaya, maka dia akan bergerak dari kanan ke kiri. Maka muncul pertanyaan, berapakah jarak yang ditempuh benda? Ya, jarak yang ditempuh benda tersebut sebesar 4 kurang 2 sama dengan minus 6. Sehingga nilainya adalah 6 satuan. Lalu pertanyaan berikut, berapakah perpindahan yang ditempuh benda? Perpindahan yang ditempuh benda tersebut sebesar X2 kurang X1, di mana nilai 4 dikurangi dengan 2 sama dengan minus 6 satuan. Nah, ketika benda dari titik 4, grafik 4, dia bergerak lagi ke kanan sejauh 3 cm. Kemudian dia berbalik lagi ke kiri sejauh minus 1. Dan oleh karena itu kita lanjut lagi ke materi kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Jadi persamaannya adalah V bar sama dengan jarak dibagi dengan waktu, atau V bar sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, dalam satuan kecepatan dalam SI atau sistem internasional adalah meter sekon per minus 1. Nah, sehingga kita dapat persamaannya adalah V bar sama dengan delta S per delta T.
Sedangkan untuk kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati nol, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit. Jadi persamaannya adalah V sama dengan limit delta T mendekati nol sama dengan delta S per delta T. Ini terjadi perubahan jarak dan terjadi perubahan waktu. Atau dalam bentuk diferensial, V sama dengan ds per dt. Jadi sini adalah diferensial S terhadap T. Sedangkan untuk percepatan dengan lambangnya adalah A, percepatan adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu, sehingga kita dapat persamaannya adalah A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt kurang V0 dibagi dengan waktu. Jadi di atas ini Vt artinya bahwa kecepatan pada waktu awal dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, satuan percepatan dalam isi adalah meter sekund pangkat minus 2. Kemudian kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. Nah, artinya bahwa percepatannya adalah sama dengan 0. Sedangkan persamaan pada gerak lurus beraturan adalah V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Sehingga kalau kita rumuskan dia secara utuh, maka persamaannya adalah S sama dengan S0 ditambah dengan Vt. Nah, kan sudah dikatakan tadi bahwa S adalah jarak, sementara S0 adalah jarak awal benda. Sedangkan Vt adalah kecepatan benda. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, kita kenal persamaannya adalah, atau persamaan yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan adalah A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V adalah Vt kurang V0 dibagi delta T adalah sama dengan T. Vt sama dengan V0 tambah AT. Nah, kita jabarkan dia, jadi jabarkan dia ada dua. Itu Vt sama dengan V0 tambah AT dan S sama dengan S0 tambah Vt V0T tambah dengan 1/2 AT pangkat 2. Dari kedua persamaan ini kita dapatkan atau kita sinkronkan dia atau satukan dia menjadi Vt kodrat sama dengan V0 kodrat tambah dengan 2A kali S. Nah, kita ikuti penjelasannya berikut. T sama dengan Vt kurang V0 dibagi dengan A. Artinya bahwa T ini adalah waktu. Kecepatan terhadap waktu dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan kecepatan. Sehingga kita dapat S sama dengan V0T tambah dengan 1/2 AT pangkat 2. Dari persamaan di atas kita turunkan lagi menjadi S sama dengan V0 dikali dengan Vt kurang V0 kodrat. V0 dibagi dengan A. Tambah 1/2 A, nilai T ini adalah kita turunkan ke sini. Vt kurang V0 dibagi dengan A, dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena pada rumus di atas 1/2 AT pangkat 2. Nah, dari persamaan ini kita turunkan lagi. Kita turunkan dia lagi menjadi S sama dengan
VT V0 dikurang dengan V0 kuadrat dibagi dengan A. Tambah dengan 1/2A, ini kita turunkan, VT kuadrat kurang 2 VT kali V0 tambah dengan V0 kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Karena memang di sini kan dipangkatkan 2. Kita turunkan lagi. Dari penjelasannya kita turunkan lagi. Turunkan lagi menjadi S sama dengan VT V0 kurang V0 kuadrat dibagi dengan A ditambah dengan 1/2 VT kuadrat kurang VT kali V0 tambah 1/2 V0 kuadrat dibagi dengan A. Dari tabaran ini kita uraikan dia terus sehingga dia akan mencapai S sama dengan 1/2 VT kuadrat kurang 1/2 V0 kuadrat dibagi dengan A. Di sini kita cari percepatan terhadap waktu, maka AS-nya sama dengan, ini kita percepatan dengan jarak ya, kita cari kecepatan dengan jarak, dikali dengan jarak, maka AS sama dengan 1/2 VT kuadrat kurang 1/2 V0 kuadrat. Nah, di sini maka kita akan pindahkan dia lagi menjadi 2AS. 2AS sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Dari persamaan ini maka kita dapat hasilnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2A kali S. Kita lihat tentang interpretasi grafik. Pada grafik, kita melihat ada dua sumbu T dan sumbu S. T ini terhadap waktu, lalu S ini adalah jarak. Nah, pada grafik ini kita melihat bahwa T ini kan kalau jarak di sini terhadap waktu berarti waktu awal, waktu akhir. Dengan demikian bahwa ketika benda berpindah dari titik sudut sini ke atas, kemudian dia berbalik lagi sampai ke sebelah kanan, kemudian dia perlahan turun. Artinya bahwa benda awalnya ketika dilemparkan ke atas sampai pada titik maksimum pasti dia akan membentuk sebuah sudut yang disebut dengan sudut alfa 1. Ketika dia bergerak sampai di atas, kecepatannya dia akan stabil atau disebut dengan V0. Ketika V0 maka dia akan turun. Dia akan jatuh secara perlahan-lahan sampai ke dasar. Ketika dia jatuh maka dia akan membentuk sebuah sudut sini lagi disebut dengan sudut A3. Sedangkan untuk daerah di mana benda mencapai titik maksimal, maka besaran sudut alfa 2 sama dengan 0. Jadi boleh dikatakan bahwa benda pertama ini adalah 1, 2, dan 3. Pada grafik di atas, kecepatan pada T sama dengan kemiringan grafik pada waktu T tersebut. Sehingga kita dapat persamaannya adalah V sama dengan tan alfa. Dalam selang waktu I1, 0 lebih kecil dari T lebih kecil dari T1. Sudut alfa 1 positif, sehingga nilai V1 juga bernilai positif. Sedangkan dalam selang 2, T2 lebih kecil daripada T, lebih kecil dari T2, sudut alfanya alfa 2-nya adalah sama dengan 0, sehingga nilai V2-nya adalah 0.
Kenapa 0? Karena dia mencapai titik maksimal atau maksimum sehingga dia akan kembali lagi ke bawah. Sedangkan dalam selang waktu T3 lebih kecil dari T3, maka sudut alfa 3 negatif sehingga nilai P3 adalah negatif. Makin curam grafik, makin besar kelajuannya. Mari kita lihat, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Ini benda pertama diberikan warna hijau. Benda kedua, ketika benda dia mencapai titik puncak berwarna biru, dan ketika benda dia sampai pada titik dia akan kembali ke bawah, maka dia akan membentuk sudut alfa 3 dengan gambarnya adalah biru dan merah. Nah, kita lihat tentang contoh soal. Anak-anak sekalian, ini ada 2 buah soal yang nanti kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, sebuah benda menempuh jarak 200 meter dalam waktu 5 menit. Tentukan besar kecepatan atau kelajuan benda tersebut. 2. Benda mula-mula mempunyai kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan besar kecepatan benda jika dalam waktu 20 sekon kecepatannya berubah menjadi A 1 meter per sekon, B 9 meter per sekon. Demikian pemaparan materi di saat ini. Semoga materi ini bermanfaat dan juga akan menjadi referensi bagi anak-anak sekalian untuk lebih belajar dengan giat lagi ke depan. Sukses selalu, merdeka belajar. Tuhan